Naya sungguh tak menyangka. Mertuanya sampai tega hati mengatainya mandul. Padahal mereka adalah sesama wanita. Sesama wanita harusnya Bu Indah mengerti kesulitan wanita lainnya. Bukan malah menghardik atau menghina. Masalah keturunan itu mutlak hak sang pemberi kehidupan. Bukan manusia biasa yang penuh dosa seperti mereka ini. Tapi Naya sendiri yakin. Kalau ia sehat, tidak ada yang salah dengan organ reproduksinya. Datang bulannya pun teratur di setiap bulannya. Tapi, andai dia mandul sekalipun, tidak boleh ada yang berani menghinanya. Itu adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Menghinanya bukankah sama saja menghina Tuhan? Jadi, tidak salah bukan Naya sampai semarah ini. Bu Indah haruslah diberi pelajaran supaya mulutnya itu tidak kurang ajar lagi mengatainya yang tidak-tidak. Bukan hanya kepadanya, bahkan kepada wanita-wanita lain pejuang garis merah pun Bu Indah tak berhak menghina. Andai aku mendul sekalipun, apa hak ibu menghinaku, ha? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja Tuhan, karena Tuhanlah yang berhak akan memberi rezeki itu atau tidak. Teriak Naya menggelegar, bahkan tak segan menunjuk ke arah Bu Indah. Mendengar ribut-ribut, semua penghuni rumah pun keluar lagi dari kamar mereka. Ada apa lagi sih? Ya ampun, ini kenapa jadi kayak begini? Omel Adi yang sesaat kemudian kaget dengan keadaan dapur yang sudah kacau balau. Ada beling berceceran di lantai. Iya Bu. Naya, ini ada apa tih? Kenapa piring dan gelas Jeti pada pecah begini? Tanya Pak Ari yang sama herannya. Ngeri juga. Salah melangkah pastilah itu kakinya bolong gegara terinjak beling. Aris hanya menatap dengan pandangan terkejut. Semua pertanyaannya sudah terwakilkan oleh kakak dan ayahnya. Adi? Pak, ini Naya sudah gila. Dia hancurin ini semua perabot ibu. Huhuhu. Aduh Bu Indah. Karena ketakutan dengan tingkah Naya, Bu Indah pun sampai menangis. Ibu mau salahin aku lagi. Gitu. Seru Naya masih menggebu-gebu. Tatapannya nyalang pada ibu mertuanya itu. Naya, benar ini kamu yang pecahin semua ini? Tanya Adi lagi yang tak mau salah langkah lagi. Ia tidak mau asal menuduh dan berujung kena seleding istrinya lagi. Kalau iya kenapa? Sahut Naya menoleh dan mendelik pada Adi. Klek. Sontak saja, Adi Ari dan Aris pun kompak menelan ludahnya dengan susah payah. Wajah Naya yang merah padam itu cukup mengerikan. Seperti seekor singa yang baru bangun tidur. Aduh, itu ibu apain Mbak Naya lagi ya? Sampai Mbak Nayanya semarah itu. Belum pernah Mbak Naya sampai ngamuk-ngamuk begini. Biasanya juga ibu yang ngamuk kayak kuda Nil. Batin Aris merasa ngeri. Di, jangan diam saja dong. Didik istrimu itu supaya jadi mantu solehah. Dia sudah sangat kurang ajar tahu Di. Udah lempar-lempar piring. Hampir saja piringnya kena ibu. Seru Bu Indah lagi yang gemas karena putranya hanya diam saja. Tak ada tegas-tegasnya sama sekali Adi itu. Deh, cepat minta maaf. Titah Adi sok galak. Padahal dalam hati ketar-ketir. Takut juga kena lemparan piring dari istrinya. Buat apa minta maaf? Orang yang salah itu ibumu. Kau tahu mas? Ibumu habis kata aku mandul. Cerca Naya. Adi pun melotot. Ah cari mati ibunya ini. Orang Adi saja nggak pernah menuntut istrinya untuk hamil. Ini malah ibunya sampai ngatain mandul segala. Haduh, pantaslah istrinya itu mengamuk. Lagian, ibunya itu ngadi-ngadi saja dah. Udah tahu Naya itu barbar. Dari awal tak mau ditindas apalagi dihina. Ini malah ibunya cari penyakit. Adi saja kalau dikatai mandul juga akan sakit hati. Apalagi Naya, yang sama sekali menolak untuk dihina. Sementara Ayu hanya diam saja, tidak membenarkan atau menyalahkan. Ia cari aman saja kali ini. Tak mau ikut terkena amukan sang kakak ipar. Ternyata ngamuknya orang barbar itu ngeri juga. Bener ibu ngatain Naya mandul? Tanya Pak Ari memastikan. Ya kan sampai sekarang Naya itu belum hamil. Kau gak mandul. Dinamakan apa dong?
Sahut Bu Indah masih belum kapok. Karena sekarang sudah ada suami dan anak-anaknya, jadi Bu Indah tidak takut lagi. Pastilah, keluarganya itu akan membelanya dan menyalahkan Nea. Ibu! Lirih Ayu memegang lengan ibunya. Sementara Nea mulai meradang lagi. Tangannya sudah siap meraih apa saja yang ada di dekatnya. Aris yang melihat itu langsung siap siaga memberi kode bahaya kepada sang kakak. Mas, pegang Mbak Nea. Haduh, bahaya ini. Ucap Aris panik. Adi pun sama paniknya. Lalu kakak beradik itu kompak mendekati Nea, tentu berjalan dengan hati-hati. Takut terkena pecahan beling. Keduanya langsung memegang tangan Nea supaya tidak bisa ngamuk lagi. Nei eling Nei, udah ya jangan lempar-lempar. Piring lagi, kasihan itu piringnya pada pecah semua. Besok kita makan pakai apa kalau kamu piringnya habis pecah semua? Seru Adi menahan Nea, supaya tidak ngamuk lagi. Lepas, mulut ibumu harus kuberi pelajaran, Mas. Sangat kurang ajar sekali dia. Sesama wanita tapi tega sekali ngatai begitu ke wanita lain. Hati-hati, Bu. Barangkali doa ibu itu malah berbalik ke anak-anak ibu sendiri. Teriak Nea karena digiring menjauh dari sana. Mas, aku keluar ya. Aris pamit saat sudah membantu menggiring Nea sampai ke dalam kamar. Ya, makasih Riz. Aris mengangguk kemudian keluar dari kamar kakaknya. Kenapa kamu cegah aku sih? Ketus Nea saat sudah berdua dengan Adi. Nea, udah ya marahnya, maafin ibu. Mas tahu kalau ibu udah keterlaluan sama kamu kali ini. Ujar Adi menenangkan Nea. Nea yang mendengar permohonan seperti itu pun sudah tidak tahan. Jebol juga pertahanan Nea. Kini Nea malah nangis terisak-isak, sakit, saat dituding mandul seperti itu. Apalagi yang menuduh tak lain dan tak bukan mertuanya sendiri. Orang yang harusnya ia hormati sebagai pengganti orang tuanya yang telah tiada. Sakit sekali hatiku Mas dihina mandul oleh ibumu. Aku gak mau tahu ya. Pokoknya habis gajian besok, aku mau kita ke dokter. Kita harus diperiksa sama-sama, supaya jelas siapa di sini yang mandul. Kata Nea di sela-sela isak tangisnya. Pintarnya Nea dengan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ia pun mengajak periksa bersama dengan Adi. Dengan begitu ia tidak akan keluar uang karena semua akan ditanggung Adi. Nea sendiri yakin, kalau periksa hal seperti itu pastilah biayanya lumayan. Sekalian hasil tesnya nanti untuk membungkam mulut ibu mertuanya yang tak ada akhlak itu. Jadi kamu juga mau nuduh aku mandul gitu? Ucap Adi ketus, wajahnya pun masam. Hoh, siapa sih yang nuduh kamu mandul? Orang biar tahu kita ini sehat atau tidak. Kalau kita sehat dan tak ada masalah kan malah bagus. Jadi emang kita belum dikasih rezeki aja sama Allah. Dengan keterangan dokter pun ibumu tidak akan lagi ngatain aku mandul, Mas. Ya tapi, tadi kamu kayak terkesan curiga aku yang mandul. Adi masih merasa tersinggung. Itu perasaan kamu aja yang sensitif. Udahlah, aku lelah mau tidur. Pokoknya habis gajian nanti aku mau kita berdua periksa ke dokter ya Mas. Kalau Mas man keluarin duit, aku gak jamin ya kayak tadi akan terjadi lagi kalau sampai ibumu nuduh aku mandul lagi. Cerocos Nea kemudian membaringkan tubuhnya. Ternyata marah-marah lelah juga ya. Ibu kenapa sih pakai hina Nea mandul segala? Keluar uang juga kan akhirnya Gerutu Adi dalam hati. Keesokan paginya. Ibu udah gak betah ya tinggal serumah dengan istrimu itu. Sumpah barbar banget Nea itu. Udahlah mending kamu cerain aja si Nea. Kamu mau nikah juga kan sama Sinta? Ucap Bu Indah mempengaruhi anaknya, saking geramnya dengan tingkah barbar Nea. Cerai ya? Iya cerai. Apa gunanya kamu masih pertahanin istri seperti Nea? Udahlah miskin dia juga istri plus menantu durhaka. Kerjanya cuma membangkang kita terus. Minusnya lagi dia juga mandul. Gak ada gunanya banget istrimu itu cuma bikin tensi ibu naik terus. Cerocos Bu Indah yang sudah benci sekali dengan menantunya satu itu. Sudahlah tak bisa diatut, barbar pula.
Sama sekali tidak ada sopan-sopannya terhadap yang lebih tua. Bu Indah sama sekali tak berkaca pada dirinya sendiri. Padahal menantunya sampai bersikap seperti itu karena sikapnya juga yang semena-mena maunya menang sendiri. Kalau menantu di luar sana kebanyakan akan diam saja saat diperbudak, dihina dan dicaci maki. Tapi berbeda dengan Naya. Dari awal Naya menolak untuk dihina. Dihina akan ia balas, tapi Naya tidak sampai berlaku kasar karena masih ingat kalau Bu Indah itu sosok orang yang lebih tua. Gitu-gitu Naya masihlah menghormati Bu Indah sebagai orang yang lebih tua darinya. Cuma semalam saja Naya sampai kelepasan menghancurkan segala macam perkakas makan milik mertuanya itu. Saking jengkel dan sakit hatinya karena dituduh mandul. Aduhmu, jangan bilang mandul lagi. Kedengeran Naya bisa rubuh rumah ini, Bu. Adi gelagapan saat ibunya lagi-lagi melontarkan hinaan untuk sang istri. Bu Indah mendengus, tapi matanya melirik juga ke arah kamar Naya. Takut juga dia kalau sampai menantu barbarnya sampai ngamuk lagi kayak semalam. Ini saja piring dan gelas keramiknya sampai habis dihancurkan Naya. Terpaksa Bu Indah mengeluarkan lagi selusin piring simpanannya. Piring hasil tukar dari kulit penyedap rasa. Hidup ibu seolah tidak tenang dengan kehadiran istrimu itu, Adi. Udah cepat kamu talak Naya, lalu usir dari sini. Biar dia kembali ke gubuk raknya yang dulu itu. Dengus Bu Indah, yang dimaksud rumah peninggalan mendiang orang tua Naya. Rumah orang tua Naya memang tidak sebagus milik Bu Indah. Rumah Naya cuma rumah kayu biasa. Itu pun model lama. Lantai masih tanah. Dinding dari kepang bambu, sedangkan milik Bu Indah sudah tembok dan sudah di lantai keramik. Walau tidak mewah, setidaknya jauh lebih layak disebut rumah ketimbang milik orang tua Naya itu. Tentu kata layak dalam versi Bu Indah. Gak bisa, Bu. Adi tuh cinta sama Naya. Jawab Adi menolak. Heleh, cinta-cinta apaan? Kayak kentut aja omonganmu itu, Adi. Bilang cinta, tapi selingkuh juga. Omel Bu Indah. Adi meringis. Lelaki kan boleh beristri dua, Bu. Aku cinta Naya sedangkan Sinta cuma buat selingan. Tapi berhubung Sinta minta dinikahi ya udah. Aku nikahin aja. Walau siri. Setidaknya kalau mau nganukan tidak dosa. Oce Adi yang ternyata satu spesies buaya darat. Haduh, tapi ibu udah gak suka banget sama Naya, Adi. Keluh Bu Indah. Tepat saat mengatakan itu, Naya keluar dari dalam kamarnya. Ia pun mendengar sepenggal ucapan mertuanya itu. Gampang. Gimana kalau kita pindah aja dari sini, Mas? Ngontrak misalnya? Biar ibumu gak pusing dengan kehadiran aku. Sepertinya kita memang tidak cocok disatuin dalam satu rumah. Timbrung Naya sembari melangkah mendekati keduanya. Tubuh Bu Indah dan Adi langsung menegang. Kok pada diem? Mas setuju kan kalau kita ngontrak aja? Kita cari kontrakan dekat pabrik, supaya memudahkan Mas pulang pergi bekerja. Imbuh Naya lagi. Gak boleh. Jangan egois kamu, Naya mau misahin ibu dari anaknya. Tolak Bu Indah saat tersadar dari keterkejutannya. Iya, Nei. Mas gak setuju kalau ngontrak. Ngontrak itu mahal. Mending uangnya buat kita makan sehari-hari. Adi juga menolak. Mana mau ia keluar uang double. Kalau tinggal di rumah masa kecilnya ini kan gratis. Cuma kasih uang untuk belanja sehari-hari. Sisa uangnya pun bisa ia simpan untuk masa depan nanti. Naya memutar bola matanya malas melihat kekompakan ibu dan anak tersebut. Aduh. Aturan gak usah nikahkan sekalian. Anakmu itu Bu kalau gak mau pisah. Heran, masa anaknya mau mandiri gak dibolehin? Dan kamu, Mas, apa kamu mau kayak gini terus? Tinggal dengan orang tua. Gak mikir apa di masa depan nanti? Gimana kalau adik-adikmu menikah? Masa iya kita semua ngumpul di sini semua? Belum lagi kalau kita beranak pinak, bisa bayangin gak sumpeknya kayak apa rumah ini kelak? Kuajak tinggal di rumahku gak mau. Ngontrak juga gak mau. Beli rumah sendiri apalagi. Oh pusing aku sama kamu. Cerocos Naya yang kemudian berlalu dari sana. Mending ia beres-beres rumah sebelum mertuanya itu kembali ngajak gelut. Bisa lepas kendali lagi nih ya nanti.
Adi dan Bu Indah nampak tercenung dengan perkataan Nea barusan. Setelah dipikir-pikir, ada benarnya juga yang diucapkan Nea itu. Gimana nanti kalau Aris dan Ayu menikah? Harus tinggal di sana juga kah? Belum lagi kalau ada anak-anak yang lahir nanti. Pastilah akan sumpek sekali dihuni 5 keluarga sekaligus. Tapi, Bu Indah tidak rela melepaskan Adi. Anak pertamanya itu adalah tulang punggung keluarga. Sebagian besar pengeluaran rumah Adi yang menanggung. Takutnya kalau ia biarkan mandiri, semua gaji milik Adi akan dikuasai Nea. Itulah yang ditakutkan Bu Indah selama ini. Sedangkan Adi pun sama. Ia juga merasa dilema. Satu sisi ia juga bingung dengan masa depan nanti. Dan satu sisi sangat teman kalau harus bayar kontrakan di setiap bulannya. Uang kontrakan bisa buat makan 2 minggu. Sangat boros bukan jika ia harus menjatah ibunya. Jatah makan bulanan satu keluarga ditambah harus bayar kontrakan. Sedangkan jika ia tinggal di rumah peninggalan orang tua Nea, Adi tidak sudi. Menurutnya rumah itu sangat tidak layak. Mirip kandang sapi milik tetangganya, pun lumayan jauh dari lokasi pabrik tempatnya bekerja. Jeti bisa memakan bensin 2 kali lipatnya dari jatah yang biasanya. Tentu Adi tidak mau itu, semua sudah dalam perhitungannya. Baik buruknya, untung ruginya sudah ia pikir sejak awal. Makanya itu dia menolak tinggal di rumah Nea juga menolak untuk kontrak. Begini nih kalau orang pelit, hidup dibikin ribet sendiri. Seminggu sudah berlalu. Selama itu pula menu makanan di rumah itu sangat-sangat sederhana. Nea pun masih mempertahankan aktingnya untuk pura-pura puasa di sana. Siang harinya ia ngalayak makan di luar. Sedangkan malamnya ia makan di rumah. Nea makan enak sendiri tanpa memperdulikan keadaan rumah mertuanya. Salah sendiri, buat makan sendiri dibikin sulit. Hidup dibikin ribet sendiri. Padahal emas simpanan Bu Indah itu masih banyak. Nea tahu karena sering lihat mertuanya gonta-ganti perhiasan. Hari ini adalah tanggal gajian Adi. Nea sudah tahu itu. Jadi esoknya, pas sekali hari libur Nea menagih permintaannya yang waktu itu. Mas cepat sana siap-siap. Titah Nea. Siap-siap kemana? Tanya Adi heran, lupa dia dengan permintaan Nea tempo lalu. Kan kemarin aku udah bilang, aku mau kita periksa ke dokter. Aku mau kita tes kesuburan. Wajah Adi langsung masam seketika. Apa sih? Gak usahlah, gak penting juga. Kalau udah waktunya nanti pasti juga diberi anak. Janganlah kamu mas, apa kamu takut hasil tes nanti menyatakan kalau kamu yang tidak subur, alias mandul? Tantang Nea sengaja. Dengan menghina Adi, suaminya itu akan terluka harga dirinya. Dan jika sudah begitu, pastilah menuruti keinginannya. Jangan nuduh aku sembarangan. Aku gak mandul ya. Adi mulai tersulut emosi. Ya udah, kalau gak mau dituduh gitu kita cek siapa di sini yang mandul. Aku juga gak mau kali dituduh mandul ibumu. Ucap Nea santai. Adi mendengus. Oke, kita cek. Putus Adi pada akhirnya. Nea pun tersenyum puas. Singkat cerita, kini mereka sudah duduk berhadapan dengan dokter setelah menjalani serangkaian tes kesuburan. Hasilnya kalian berdua sehat, tidak ada gangguan sama sekali. Mungkin memang belum waktunya saja kalian diberi momongan. Tapi stres, banyak pikiran dan kelelahan juga jadi pemicu sulit hamil. Jadi ibunya jangan banyak lelah ataupun banyak pikiran ya. Dibikin santai dan enjoy. Istrinya juga dijaga moodnya ya pak. Istrinya dibuat bahagia terus. Mood atau suasana hati sangat berperan penting untuk terjadinya pembuahan. Jelas dokter panjang kali lebar. Terima kasih dokter. Ucap Nea penuh syukur. Karena ia telah dinyatakan sehat bahkan cenderung subur. Benarkan dugaannya. Gimana ia bisa hamil kalau setiap hari kelelahan dan stres akibat menghadapi mertuanya yang ajaib itu? Puas kamu! Dengus Adi saat mereka sudah keluar dari rumah sakit. Baru saja Adi membayar biaya semua tes itu, dan jumlahnya membuat Adi tidak ikhlas. Yakni Rp420.000. Nea sempat di USG jadi wajar jika tagihannya cukup banyak. Ya puaslah, hasilnya memuaskan gini. Aku dan kamu gak ada yang mandul, jadi gak ada yang bisa hina-hina kita lagi.
Sahut Nea tak memperdulikan wajah masam suaminya itu.